Eko Wahyudi tidur dengan berbantalkan mimpi yang buruk. Bukan bidadari yang ia temui di dalam mimpinya itu, melainkan tunangannya sendiri. Menurutnya, dalam semalam mimpi buruk itu datang sebanyak 2 kali. Yang pertama, tunangannya datang dengan wajah penuh ekspresi tersenyum namun tidak berbicara sepatah kata pun. Eko terbangun, kemudian ia tidur lagi. Dan mimpi yang kedua, tunangannya datang lagi, tapi kali ini dengan memanggil-manggil Eko dengan sebutan ayah. Eko terbangun lagi, wajahnya penuh ketakutan. Ini bukan cerita horor, tapi ini lebih ngeri dari cerita horor. Apa yang dilakukan Eko kepada tunangannya, sampai Eko dikejar-kejar oleh tunangannya di dalam mimpi? Ini dia ceritanya. Eko Wahyudi, usianya 33 tahun, adalah seorang koki catering yang bekerja untuk orang-orang tambang di salah satu lokasi tambang yang ada di Kalimantan. Tidak perlu kita sebut nama tambangnya. Jadwal kerja Eko memang sangatlah padat sehingga ia tidak bisa mencari gebetan secara langsung. Eko tidak punya kesempatan untuk itu. Sampai suatu waktu dengan sengaja Eko mencari teman wanita di media sosial Facebook. Karena di Facebook siapa saja mudah untuk mencari teman baru. Eko masih sangat ingat waktu itu bulan Juni tahun 2014 ketika ia membuka-buka Facebook. Ia add seorang wanita dan kemudian mereka berteman. Lewat chatting online mereka mulai dekat. Eko jauh di seberang sana, sedangkan Wiwin Sugiarti usia 25 tahun berada di kos-kosannya di Balikpapan kota. Eko janji dengan Wiwin kalau nanti dia libur kerja ia akan langsung menemui Wiwin secepatnya. Ternyata Eko beneran datang pergi nemuin Wiwin pas liburan kerja. Dari Kampung Baru Balikpapan, Eko berangkat menuju kos-kosan Wiwin di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Swadaya, Kelurahan Damai, Balikpapan kota. Waktu itu, Wiwin diajak jalan-jalan ke Taman Bekapai. Lalu setelah itu Wiwin mengajak Eko untuk mendatangi rumah orang tuanya yang ada di kilometer 13 Balikpapan Utara. Eko yang waktu itu dikenalkan ke keluarga besarnya Wiwin disambut sangat baik. Mereka sekeluarga memberi lampu hijau ke Eko. Apabila Eko benar-benar serius menjalani masa pacaran dengan Wiwin, ya tidak apa-apa, yang penting Eko dan Wiwin bahagia. 1 bulan setelah jadian, Eko baru tahu kalau Wiwin bekerja di tempat hiburan malam sebagai pemandu lagu atau orang-orang sekarang menyebutnya sebagai LC. Soalnya waktu itu Eko sendiri yang mengantar Wiwin bekerja dan dari situ Eko baru tahu kalau Wiwin bekerja sebagai LC. Tapi Eko tidak mempersalahkan hal itu kok. Lawang mereka sama-sama suka, sama-sama cinta. Eko hanya bisa mengantar Wiwin kalau sedang off kerja aja. Sisanya Wiwin sendiri yang berangkat menggunakan motor pribadinya. Suatu hari pas off kerja lagi, Eko langsung mampir ke rumah ortunya Wiwin di Balikpapan Utara. Kedekatan Eko dan keluarga Wiwin makin mantep, bahkan ada momen saat Eko memasakkan berbagai makanan enak untuk keluarga besar Wiwin. Maklum, Eko kan koki, jadi itu bukanlah hal yang sulit. Masakan Eko rasanya enak, ia juga pintar membuat perbumbuan. Bulan September tahun 2014, keluarga besar Eko datang dari Surabaya ke Balikpapan Utara untuk melangsungkan tunangan Eko dan Wiwin. Keluarga besar Wiwin setuju, Wiwin senang. Eko dinilai maju 5 langkah lebih serius untuk menjalani persiapan pernikahan ini. Namun disinilah letak awal mula kesalahan keduanya. Setelah tunangan, Eko dan Wiwin diam-diam tinggal bersama di satu kamar kos, nomor 11, tanpa diketahui oleh kedua orang tua mereka tentunya. Kepada pemilik kos-kosan di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Swadaya, Eko dan Wiwin mengaku jika mereka telah menikah siri. Tujuannya agar mereka bisa tinggal bareng. Pemilik kos tertipu dengan pengakuan itu dan memberikan izin tinggal di sana. Wiwin punya panggilan sayang untuk Eko dengan memanggilnya ayah. Selain itu, Wiwin juga orangnya manja ke Eko. Karena tiap Eko bekerja jauh, Wiwin selalu BBM-in Eko. Walaupun terlihat selalu romantis, tapi pernah ada suatu momen ketika Wiwin kegap nyimpen foto mantannya di HP. Memang tiap mereka ketemu, Eko selalu cek semua isi galeri Wiwin. Eko menyuruh Wiwin untuk menghapus foto mantannya. Wiwin menurut dan Wiwin juga mengubah status di Facebooknya menjadi bertunangan dengan Eko. Eko memang cemburuan, tapi cemburunya berdasar. Ini soal komitmen dan keseriusan, kata Eko. Sebab mereka sudah mengatur tanggal pernikahan. Eko tidak mau ada hal kecil yang jadi batu sandungan rencana pernikahannya nanti. Eko sangat peduli dengan itu. Karena jauh-jauh hari ia sudah menyiapkan undangan dan elektron, bahkan seluruh gaji dan kartu ATM ia serahkan semua ke Wiwin. Rencananya, Eko bakal melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Januari tahun 2015. Tetapi karena menurut keluarga Wiwin, tanggal itu kurang bagus.
Jadi, diundur ke tanggal 30 Januari tahun 2015. Karena menurut pihak keluarga Wiwin, tanggal itu merupakan yang baik dan yang paling terbaik. Cuman, makin dekat bulan pernikahan, ada hal-hal yang berubah. Menurut Eko, sewaktu off Eko kerja, Wiwin sudah tidak mau diantar kerja lagi oleh Eko. Wiwin memilih mengendarai motornya sendiri aja. Walaupun beberapa hari kemudian, Wiwin luluh lagi dan mau untuk diantar kerja oleh Eko. Tapi puncaknya justru datang setelah ini semua. Waktu itu Senin 10 November tahun 2014 jam setengah 3 dini hari, Wiwin baru pulang dari kerja. Karena kelelahan, Eko kemudian mengurut Wiwin yang kelelahan sampai Wiwin tertidur pulas. Perasaan Eko nggak enak. Ia coba cek HP Wiwin. Ternyata foto pria yang belakangan bernama Anto masih rapi tersimpan di galeri Wiwin. Tanpa mikir panjang, Eko hapus semua foto Anto di galeri HP Wiwin. Pas paginya sekitar jam 9-an, Wiwin bangun dan langsung memeriksa HP-nya. Ia marah ke Eko dan bilang gini, "Foto Anto, kamu hapus kah?" "Iya," jawab Eko. "Kamu kenapa ikut campur urusan orang? Kita mau nikah, Win. Tapi kamu simpan-simpan foto mantanmu, bagus begitu," kata Eko. Pecah pertengkaran Eko dan Wiwin di pagi itu. "Bukan gitu caranya. Batalkan aja udah pernikahannya, biar aku yang bayar undangannya sama elektunnya." Wiwin marah sambil melepas dan melempar cincin tunangan yang sudah terpasang di jari manisnya. Eko mengambil cincin yang dibuang itu, lalu berusaha untuk memasangkan lagi ke jari manis Wiwin. Tapi Wiwin menolak. Ia menepis dengan keras, lalu cincin jatuh lagi. Eko mengambil lagi dan memasang cincin tunangannya itu ke tangannya sendiri. Awalnya pertengkaran mulai mereda sebentar, tapi saat Wiwin berganti pakaian kerjanya, Eko ngeliat ada 2 tanda merah, tanda kasih sayang dari orang lain di bagian dada sebelah kanan Wiwin. "Itu buatan siapa?" kata Eko bertanya. Tapi Wiwin membalas sama seperti tadi. "Kamu kenapa ikut campur urusan orang dan bla 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 bla," dibarengi dengan kata-kata yang tidak pantas dengan nada yang nyaring. Eko gelap mata waktu itu. Ia langsung mencekik Wiwin, tetapi perempuan beranak satu itu mampu melawannya. Wiwin berteriak meminta tolong dan terus berontak. Dengan kedua tangan, Eko terus mencekik perempuan manjanya itu, hingga Wiwin benar-benar lemas dan meregang nyawa di atas tempat tidur. Eko sempat panik waktu itu, sebab Wiwin sudah tidak bernafas. Eko mengecek detak jantung Wiwin. Awalnya detak jantung itu masih ada tapi kecil, hingga benar-benar hilang total detak jantung pujaan hatinya tersebut. Eko tutupi jasad Wiwin dengan spray. Ia duduk sejenak meratapi kejadian yang begitu cepat dan singkat. Kemudian ia kemasi barang-barang pribadinya, lalu ia kunci pintu kos-kosan dari luar dan kunci kos menyatu dengan kunci motor Eko. Lalu Eko kabur ke Banjarmasin. Nah, setelah tiba di Banjarmasin, Eko tidur di suatu tempat, katakanlah penginapan. Di sini Eko mulai merasa dihantui bayang-bayang Wiwin. Bahkan semalam Eko bisa bermimpi sebanyak 2 kali seperti cerita di awal tadi. Wiwin datang dengan tersenyum dan kemudian ia datang lagi dengan memanggil Eko ayah. Eko yang sudah begitu dekat dengan keluarga besar korban merasa sangat bersalah. Akhirnya ia kirim BBM ke Linda, kakak dari korban. Waktu itu masih pakai BlackBerry. Eko mengetikkan sebuah pesan yang cukup panjang, yang intinya Eko meminta maaf. Ia suruh Linda untuk mengurus jasad Wiwin di kos yang sudah 2 hari ia tinggalkan. Ia juga memberitahu bahwa sebenarnya Wiwin mau menikah dengan Eko karena terpaksa. Pesan itu bertuliskan seperti ini. Setelah itu, kos-kosan di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Swadaya, Kelurahan Damai, Balikpapan Kota heboh dengan jasad Wiwin Sugiyarti yang akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim terkait berkat Linda, kakak kandung korban, yang melaporkan hal ini ke polisi. Dan pesan BBM Eko jadi petunjuk jalan sekaligus menjadi bukti pengakuan Eko terhadap kasusnya ini. Beberapa hari setelah jasad Wiwin ditemukan, akhirnya Eko berhasil ditangkap di Banjarmasin berkat bantuan Polsek Banjarmasin.
Kamis 4 Desember tahun 2014, rekonstruksi kasus ini digelar di belakang Mapolres Balikpapan. Waktu itu terdakwa Eko menjalankan rekonstruksi kasus ini sebanyak 60 adegan. Gimana perasaan Mas Eko setelah melakukan rekonstruksi tadi? Majid, Gimana? safety. Safety ya, saya sama gendut Pak. Di sebuah artikel menjelaskan bahwa pihak keluarga korban mengaku sudah memaafkan Eko Wahyudi terlepas dari permasalahan Eko dan Wiwin secara pribadi. Eko berhasil meyakinkan calon mertuanya serta keluarga besar korban untuk beranggapan bahwa Eko layak menjadi suami Wiwin. Namun kejadian yang begitu cepat saat itu membutakan mata Eko. Menurut pihak keluarga korban, kasus ini diserahkan seutuhnya kepada pihak kepolisian saja. Berapapun vonis hukuman yang diputus oleh hakim kelak, itulah yang jadi tanggung jawab Eko atas kasus ini. Selebihnya Eko sudah dimaafkan pihak keluarga dari Wiwin. Wiwin meninggalkan anak yang berusia 9 tahun dari kasus ini. Sayangnya putusan vonis kasus ini tidak ditemukan teman-teman. Hasil dari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak memuat nama Eko Wahyudi secara publik. Terlepas dari semuanya, semoga kasus ini berakhir dengan putusan vonis yang tepat dan adil. Bagaimana tanggapan kalian tentang kasus ini teman-teman? Semoga selalu dan selalu ada pelajaran positif dari kasus ini ya teman-teman. Ambil pelajaran positifnya dan buang hal-hal negatifnya. Akhir kata saya Mas Kepo mengakhiri kisah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.